Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan ini yang nanti kita akan bahas, kita akan obrolkan berkaitan dengan menyoal peraturan Bupati atau Perbub nomor 54 dan 56 tahun 2021. Nah, ini pertanyaannya pemirsa, apa sih isi dari Perbub nomor 54 dan 56 ini pemirsa? Kemudian apa ini pemirsa yang isi dari Perbub ini tentang apa? Kemudian juga ini pemirsa berkaitan dengan perjuangan ya, perjalanan perjuangan dari teman-teman yang dulu tergabung dalam Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau FHPTK Kabupaten Cirebon yang saat ini bermetamorfosa menjadi pejuang pendidikan seluruh Indonesia. Nah, ini pemirsa update seperti apa sih perjuangan dari teman-teman yang tergabung dalam Forum Honorer Pendidik, dalam hal ini guru dan non-guru ya, non-kependidikan maksudnya. Dan mereka ini pemirsa ada yang menyebut dari tahun 2016, ada yang menyebut juga dari tahun 2018. Nah, pemirsa perlu Anda ketahui bahwa perjuangan mereka ini tak lelah ya untuk menuntut kesejahteraan ini seperti di daerah misalnya di Kota Bekasi dan seterusnya. Perbubnya seperti apa nih pemirsa, dan saya mendapatkan informasi bahwa perjuangan mereka dalam tanda petik ini pemirsa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pasca terbitnya Perbub nomor 54 dan 56 ini. Apa betul demikian? Nah, nanti kita akan bedah di edisi akhir pekan ini dengan sejumlah narasumber. Di sebelah saya pemirsa ada sosok yang satu ini. Ini pejuang pendidikan, aktivis pendidikan, dan sebagai pembina pejuang pendidikan seluruh Indonesia ada Muhammad Ruhyat Zain MPD, biasa dipanggil dengan Kang Zain. Selamat pagi Kang Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih di edisi akhir pekan Kang Zain? Alhamdulillah baik. Oke. Harus tetap sehat. Oke, harus tetap sehat Kang Zain ya. Kemudian juga tetap bersemangat. Ya. Ini walaupun akhir pekan ya. Betul, ya, betul, begitupun untuk pemirsa di rumah, walaupun akhir pekan harus tetap bersemangat. Kemudian untuk yang masih beraktivitas juga ini harus tetap bersemangat Kang Zain ya, walaupun akhir pekan. Kemudian di sebelah Kang Zain pemirsa. Nah, ini juga ada sama seperti Kang Zain, aktivis pendidikan, pejuang pendidikan juga nih pemirsa, Ketua Umum Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia ada Soleh Abdul Ghafur SPDI, biasa atau karib dipanggil dengan Kang Soleh. Selamat pagi Kang Soleh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Soleh? Alhamdulillah baik saya. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Kang Soleh langsung nih. Kang Soleh, ini perjuangan tadi ada yang saya dapatkan informasi ada dari tahun 2016 gitu ya. Ada juga yang menyebut dari tahun 2018. Kang Soleh, update-nya ini perjuangan teman-teman honorer ya yang tergabung dalam dulu itu namanya Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sekarang bermetamorfosa menjadi PPSI, Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia. Nah, update-nya seperti apa sih saat ini gitu ya? Karena berulang kali saya komunikasi dengan Kang Soleh, Kang Zain juga, ini lagi bahas Perbub, ini lagi bahas Perbub gitu ya, ini lagi di Dinas Pendidikan, ini lagi di Kabak bla 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 gitu. Update-nya seperti apa? Kang Soleh, silakan. Baik, terima kasih Kang Apip. Menyampaikan terlebih dahulu mensoal tentang bertransformasi kami dari FHPTK menjadi PPSI ini kan tertuang dalam SK Kumham tahun 2020 bulan November. Alhamdulillah sudah terdaftar karena ketika nama FHPTK itu tidak bisa didaftarkan posisinya karena sudah banyak nama organisasi tersebut. Oh iya, forum ya, Forum Honorer. Oke. Kemudian kalau dari semangat kita tetap dari awal kita terbentuk dari FHPTK itu memang di 2018. 2018. Kemudian kita memang alhamdulillah karena mungkin jodoh ya bertemu dengan Kang Zain ini perjuangannya berjodoh dari di Forum Honorer waktu itu ya. Karena alhamdulillah beliau sudah bergerak terlebih dahulu di tahun 2016. 2016. Ya, Oke. ya. Ini alhamdulillah merayap tapi pasti ya. Ketika Perda sudah dituangkan, alhamdulillah kemarin kami sudah melihat tentang muncul lah
Peraturan Bupati nomor Terbit lah ya. 54 terbit itu. Terbit. 54 dengan 56. Apa isinya? Untuk Perbub nomor 54 ini tentang pedoman pengisian guru pengganti. Kemudian kalau untuk nomor 56 ini tentang Bosda. Bosda. Artinya Bos daerah anggaran ya? bos daerah, anggaran yang akan kita kayak gaji lah atau insentif lain sebagainya. Insentif nanti per akan bulan? satu, Bang. Per bulan disanakan posisinya. Nah ini alhamdulillah sudah terbit tertanggal 19 April 2021. Ini bulan Juni sebenarnya ya? bulan Dua 3 bulan bulan yang yang lalu lah ya? 3 bulan yang lalu sudah terbit. Hanya kami baru mendapatkan informasi kemarin. Agak sedikit terlambatan lah posisinya. Nah ini alhamdulillah sudah terbit, tapi ada tapinya. Apa itu? Karena posisi di 2020 itu kan kita sempat ada audiensi dengan Pak Bupati, dengan jajaran Pemda. Di 2020 itu kan akan mengupayakan semaksimal mungkin anggaran untuk honorer. Meskipun nanti akan melihat kondisi keuangan. Di 2021 sudah berjalan, kita melakukan rapat, ikut rapat dengan Pemda, wabil khusus dengan Dinas Pendidikan. Di tengah jalan itu, rasionalisasi pada waktu terakhir kami ikut rapat, itu memungkinkan di angka 65 miliar. 65 miliar? Ya, itu memungkinkan secara rasionalisasi dengan klasifikasi pembagian 1 5 tahun, 6 10 tahun, 10 15 tahun, dan 15 tahun ke atas. Itu sudah ada klasifikasinya. Minimal kan waktu itu di angka 500.000 kami mendapatkan. Setiap bulan? Setiap bulan. Dan ini memang terrealisasi nanti di 2022. Oh, tahun depan lah tahun ya? depan. Itu dengan per Januari? Per Januari. Klasifikasi tersebut bisa mengumpulkan anggaran itu 65 miliar. Nah, sekarang ketika lahirnya Perbub, yang kami sampaikan tadi tidak sesuai dengan harapan dan rasionalisasi tersebut. Tidak sesuai dengan asa, tidak sesuai dengan harapan. Betul. Harapannya apa? Tapi tahan dulu nih, Kang Soleh ya. Saya ke Kang Zen nih. Ini juga pemirsa orang yang boleh dibilang ini dalam ya. Maksud saya Kang Zen ini orang dalam mengenai pejuang pendidikan. Maksud saya begitu dalam itu ya. Jadi tahu betul arah, kemudian juga perjuangan teman-teman yang tergabung dalam honorer ini gitu ya. Kang Zen 2016. Kalau Kang Soleh 2018 kemudian berjodoh, ya, bertemu, klop, botol ketemu tutup kan begitu ya? Iya. Kang Soleh, maaf ya, Kang Zen, ini berkaitan dengan perjuangan yang disoal Perbubnya ini oleh pejuang pendidikan seluruh Indonesia, ya Kang Soleh dan teman-teman yang lain, ini bahkan ribuan gitu ya? Betul. Ya. Nah, pendapat Anda, Kang Zen, mengenai perjuangan dari Kang Soleh dan teman-teman ini, Kang Zen juga sebagai pembina gitu kan. Betul. Nah ini update-nya seperti apa? Bisa dilengkapi Kang Zen, silakan. Siap, terima kasih. Tapi izin dulu ya, Ya. bisa lepas ya. Ya, alhamdulillah sebelum saya menceritakan secara historikal dari awal bagaimana perjuangan honorer secara keseluruhan, karena kita dasarnya itu kan harus mengetahui historikal dari awal. Ya. Mengapa sih sampai kita berjuang habis-habisan seperti itu? Agar tidak histori ya. Betul, betul. Agar tidak historis gitu ahistory, ya. oke. Nanti ada disparitas antara honor. Karena honor itu kan nomenklaturnya oleh tanda petik oleh pemerintah dari dulu dibagi-bagi. Kan ada honorer kategori 2, ada honorer non kategori dan lain sebagainya. Baik, tapi sebelum itu saya pribadi dan sebagai pembina honorer lah secara umum, tetapi secara khusus sebagai pembina PPSI mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang sangat luar biasa terhadap pemerintah Kabupaten Cirebon, yang mana alhamdulillah yang selama ini telah kita perjuangkan, paling tidak bentuk pengakuan pemerintah daerah terhadap honorer telah dilaksanakan, yaitu dengan lahirnya Perbub ya. mulai dari Perda, perubahan Perda dulu tentang penyelenggaraan pendidikan yang alhamdulillah kita gagas. Dan kemudian turunannya, yaitu sekarang ada 2 Perbub tentang honorer dan saat itu kebetulan kami juga yang merancang. Lalu kemudian dari pemerintah meminta bantuan lagi tentang penataan karena berkorelasi terhadap honorer, penataan PNS-nya. Maka sebetulnya lahirnya ada tiga Perbub dalam 1 tahun ini, sama bulannya
di ininya ya, itu tadi satu tentang Perbup pedoman pengisian guru pengganti. Perbup nomor 54. Betul. Nah, itu kan ada terloncat tuh. Kenapa 56? Kenapa langsung ke bawah? Iya. Padahal ada 55-nya. Iya, 54 dan 56. Betul. 55-nya adalah Perbup tentang penataan dan pemerataan PNS. Jadi agar nanti apa namanya honorer itu sesuai dengan tempatnya, gitu, supaya jangan berlebih, gitu ya. Baik, dan ini menurut Kang Jan sebagai bentuk akomodasi dan juga respon dari pemerintah daerah, menurut Kang Jan. Oke, tapi tahan dulu nih, Kang Jan ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama pejuang pendidikan seluruh Indonesia yang saat ini sedang kita perbincangkan mengenai atau menyoal peraturan Bupati atau Perbup nomor 54 dan 56 tahun 2021. Kang Zen tadi terputus jeda iklan. Ini bentuk akomodasi dan bentuk pengakuan menurut Kang Zen tadi. Iya. Ya, artinya kenapa saya mengapresiasi. Jadi historisnya sekali lagi harus apa ya? Kita berjuang itu tahun 2016 melalui salah satu organisasi profesi dulu, kebetulan saya di dalamnya gitu ya. Kami saat itu konsultasi dan koordinasi dengan kepala daerah saat itu 2016 yaitu Pak Bupati, saat itu dipimpin oleh Pak Dr. Andes Sunjaya Purwadi Sastra, dan beliau sangat aware sekali terhadap apa namanya honorer, dan saat itu silahkan aja Ijen katanya. Kalau di kabupaten lain ada bahwa honorer itu digaji oleh pemerintah daerah, saya siap berapapun. Artinya terlepas itu janji politis atau apapun, tetap saya apresiasi bahwa janjinya telah ditepati dalam bentuk pengakuan. Tetapi apa itu Kang Jan? Ya, pengakuan itu kan lahirnya Perbup itu. Jadi artinya legalitas formal adanya honorer di Kabupaten Cirebon sudah diakui oleh pemerintah daerah, kan begitu. Jadi bukan lagi statusnya adalah honorer sekolah, tapi honorer kabupaten. Kan begitu ya. Itu legalitas apa namanya pengakuannya. Baik. Tetapi kadang-kadang apa itu Kang Jan? Teman-teman kan tanda petik ya tidak butuh itu. Yang dibutuhkan adalah kesejahteraannya. Nah, disinilah ada perbedaan yang sangat mendasar. Karena apa? Memang sebelum apa yang dikatakan Pak Ketua, dulu kita udah kesepakatan bahwa melalui tadinya kan mau secara gaji langsung, tetapi akhirnya dirubah lagi melalui Bosda. Gitu ya. Nanti akan ditransfer melalui banyak kegiatan, dan saat itu disepakati bahwa Bosda itu anggarannya terpisah dari Dinas Pendidikan, anggaran khusus dari pemerintah daerah. Nah, tempo hari saya dapat informasi dari Dinas Pendidikan, ternyata yang dulu rasionalisasinya gini, maksudnya rasionalisasi gini, bagian BKD atau kalau bahasa umumnya, kalau bahasa sederhananya bendaharanya pemerintah daerah, kita mengajukan saat itu 65 miliar. Nah, beliau mengatakan kalau 60 miliar. Itu di ACC nggak waktu itu? Ini bukan di ACC atau tidaknya ya. Ini adalah kesepakatan bersama. Jadi waktu pengajuan menurut BKD kalau 65 mungkin agak berat. Tetapi kalau 60 miliar itu rasional lah. Kayak kemungkinan bisa. Artinya yang pemegang keuangan pemerintah daerah itu segitu nggak ada masalah sebetulnya. Tetapi kenapa akhirnya mungkin tadi yang dikatakan Ketua akhirnya berbeda, karena yang akan menentukan itu pagu anggarannya bukan di BKD, tapi di Bapelitbangda. Nah, kemarin dapat informasi bahwa tidak demikian. Sisanya kegiatan itu dipotong dari Dinas Pendidikan. Nah, kami kan sendiri tidak enak, karena apa, sekali lagi, mohon maaf, kalau ngambil dari Dinas Pendidikan, misal contoh, ini contoh saja, ternyata anggaran itu misalkan untuk pembangunan sekolah, melalui DAK misalkan, misal ya. Nah, kemudian, artinya ada yang dikorbankan. Misalkan taruhlah 20 miliar, kita asumsi saja untuk 100 bangunan sekolah gitu ya. Maka ketika nanti ditanyakan kepala sekolahnya, ini gara-gara honorer, gitu kan? Harusnya kita dapat bangunan, akhirnya tidak. Nah, disitulah ada apa namanya, nanti ada kontradiktif di bawah, gitu. Nah, tapi masih belum fake, insya Allah masih bisa lah, saya kira. Mungkin ini hanya baru wacana yang belum paten. Mudah-mudahan melalui Pak Bupati, Pak Sekda, dan semua pihak, tolonglah dalam arti kata apa yang kita sepakati awal.
Itu mudah-mudahan terjadi. Baik. Itu yang diinginkan oleh teman-teman Baik, sebetulnya. baik. Oke, tahan dulu nih, Kang Jan, ini semakin menarik. Saya ke Kang Soleh. Ini sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh Kang Soleh ini sudah disambung oleh Kang Zen ya. Oke, dan Kang Soleh sebagai Ketua Umum PPSI dalam hal ini ya, apa sih yang disoal berkaitan dengan saat ini kan sudah bentuk akomodasi nih, Iya. akomodir dari pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Cirebon. Kang Soleh. Ya, baik. Saat ini kan kita baru menerimakan insentif dari Pemda dan menggunakan anggaran dinas. Dengan adanya Bosda ini kan benar tadi apa yang disampaikan oleh Kang Zen sebagai pembina, kami minta itu terpisah dari Pemda. Ketika tanggal 28 Agustus 2020 itu kan kita audiensi dengan Pak Bupati, beliau mendukung, mensupport tentang peraturan bupati dan Bosdanya selagi tidak mengganggu atau melanggar aturan atau norma-norma yang ada gitu posisinya. Dan alhamdulillah di bagian hukum kita sendiri sudah clear ya, bagian hukum terbitnya ini. Kemarin kami menerima informasi yang Hanya 5 miliar itu? Itu, Kang. Kami mendapat informasi hanya 5 miliar. Sementara malah lebih banyak mengambil atau menyerap anggaran dari distrik kurang lebih sekitar 20 miliar. Nah, itu yang disoal apa sih? Kan yang penting honorer sudah dapat, itulah perhatian sudah ada dari pemerintah kabupaten, sudah ada insentif gitu. Apa gitu Kang Soleh? Betul. Yang pertama gini, Kang. Kami sih berharap tadinya dari distrik itu justru yang membantu. Karena awal Pak Distrik itu sebelumnya Pak Asdullah itu kan ketika anggaran kalau kemarin di angka 60 miliar, taruhlah berapa kebutuhan yang akan dikeluarkan oleh dinas, pada itu Pak Kadis Asdullah sendiri kan sudah siap di angka 10 miliar. Artinya apa, 50 ini kami berpikir dari Pemda gitu posisinya. Artinya semua bisa dikeluarkan yang lebih banyak atau lebih besar dari Pemdanya, Kang. Nah, kami melihat di rapat terakhir di SMP Negeri 1 Sumber itu ada apakah ini masuk atau tidak ketika hari itu memang dari bagian perencanaan atau Bapelitbangda ini hadir. Dari awal kita rapat itu bisa mengikuti. Tapi di hari terakhir itu di SMP Negeri 1 Sumber kami diminta keluar posisinya. Jadi organisasi diminta keluar untuk Tidak diikutsertakan? Tidak diikutsertakan. Dengan alasan argumentasinya apa gitu? Tidak diberikan kejelasan. Jadi mau rapat terbatas dengan Pemda bahasanya gitu. Sementara alhamdulillah kalau kami kan tidak mau seperti apa ya. Kami hanya ingin melihat secara langsung kepekaan, keseriusan dari Pemda. Karena kalau kami melihat Pak Bupati itu sudah sangat aware dengan kita. Nah, apakah itu masuk atau tidak ya posisinya? Kaitan ketika kami mendengar informasi, Pemda hanya memberikan anggaran 5 miliar posisinya. Nah, ini juga kami Tapi kenapa sekarang jadi 5 miliar itu gitu? Nah, ini kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Bupati. Artinya nanti Pak Bupati akan koordinasikan ulang lah posisinya. Dan mungkin dalam waktu dekat kami akan minta audiensi dengan Bapelitbangda, dengan Ketua TPAD, dengan Pak Setda. Ini kenapa yang terjadi bisa di angka 5 miliar. Sementara waktu itu rasionalisasi dengan angka 60 miliar itu memungkinkan gitu posisinya gitu. Kami pengen dengar langsung gitu seperti Oke, Kang Soleh, kalau ini 5 miliar gitu ya, adanya tadi Kang Jan menyebutkan adalah kesejahteraan. Ini bentuk, saya pikir ini bentuk dari perhatian dari pemerintah daerah ya terhadap tenaga honorer, terutama pendidik ya, guru nih. Nah, ini rasionalisasinya berapa per guru itu? Kalau di angka 5 miliar gitu misalnya. Berapa gitu Mas? Kalau kami berhitung bagi rata ya, artinya tidak melihat klasifikasi. Ya pokoknya diratakan aja gitu. Itu berapa? kurang lebih 330. 330. 330. Emang kalau secara ini alhamdulillah memang ada kenaikan posisinya kan gitu. Hanya di peraturan Bupati nomor 54 ini kan nanti ada klasifikasi. Klasifikasi. Okay. Ini kalau kita perhatikan dan akan kita matangkan, ini honorer itu paling akan menerima sekitar 230 sampai 250. Segituan ya? Ya, itu yang paling terendah yang 1 5 tahun ya. Kemudian angkanya itu terbagi itu, Kang. Dan dirasa oleh teman-teman itu kurang gitu? Kurang. Ya pasti kurang terus pasti. gitu Kang Soleh? Ya, nah ini kami berharap ketika muncul apa ya, kalau memang sudah ada kepastian nih, saat ini kami menerima posisinya. Hanya kami ingin bertanya kenapa yang tadinya di angka itu bisa masuk rasionalisasi sekarang turun. Dan kedua kami berharap sih tiap tahunnya ini bisa bertambah kan. Bisa bertambah gitu ya. Artinya tidak tetap di angka itu posisinya. Nah, yang terakhir memang
terakhir dari Pak Bupati sih bahasanya kan ini kan masih kena COVID kan gitu posisinya. Nah, kami berharap sih memang selesailah di tahun ini COVID-nya. Baik. Oke, tahan dulu Kang Soleh. Kembali saya ke Kang Zen ya. Kang Zen, ini Perbib sudah diterbitkan ya nomor 54 dan 56 tahun 2021. Kang Zen, utak-atik anggaran ini, apakah ini menurut Kang Zen bisa untuk direvisi misalnya, bisa untuk dirubah, padahal ini kan saya yakin pemerintah kabupaten juga mereka sudah kalkulasi juga gitu secara matang, Kang Zen. Betul. Iya, ya itulah yang kami pertanyakan. Jadi artinya apa? Kembali lagi ya, tadi bukan berarti kita tidak bersyukur. Orang itu memang sifatnya begitu, selalu haus dan haus gitu. Kurang terus. Iya, kurang. Tetapi kita ini kan selain tadi rasionalisasi, tapi kita ini harus ada konsistensi, kan begitu. Maksudnya konsistensi yang Kang Zen sebutkan ini ke pemerintah kabupaten gitu? Iya, khususnya kepada jajarannya. Artinya apa? Pak Bupati itu selalu, ya silahkan kalau dananya ada. Saat itu ya. Maka kemudian siapa sih pemegang dana? Nah, pemegang dana adalah BKD saat itu. Kami datang secara pribadi. Kami hitung semua. Nah, setelah dihitung, ya ketemulah angka 60 miliar itu. Artinya anggaran kan ada. Itu sama aja baru kemarin-kemarin, toh COVID juga kan. Tapi itu kan belum dijanjikan ke PPSI gitu waktu itu Kang. Sudah. Sudah. Melalui udah mulai rapat, rasionalnya sekian. Kalau sekian, kemungkinan pemerintah daerah mampu. Itu entry point-nya, gitu ya. Nah, tiba-tiba melalui pagu anggarannya, karena pagu anggaran itu kewenangan Bapelitbangda gitu kan. Nah, tiba-tiba informasinya dapat 5 miliar. Kami datang dari DC pada saat audiensi pemaparan katanya ngambil dari dinas pendidikan. Nah, kami kan gak enak hati juga dengan dinas pendidikan. Betul, guru dan tenaga kependidikan adalah anak dari dinas pendidikan. Tetapi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kami semua ini digaji oleh negara. Negara itu masyarakat. Pemerintah itu kan hanya lokomotif saja yang akan ini kan. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan katanya bisa merubah atau tidak, ya tentu bisa saja. Bisa ya. Tergantung goodwill dan politik will-nya. Political will dan goodwill. Oke, tahan dulu ya, Kang Zen. Political will dan goodwill-nya seperti apa menurut Kang Zen? Kemudian tadi berbicara tentang idealisasinya ya. Oke, tahan dulu Kang Zen. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara. Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa, dan edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama pejuang pendidikan seluruh Indonesia. Ada Kang Soleh Abdul Ghafur, Ketua Umum PPSI, dan juga Kang Ruhyat Zen, Muhammad Ruhyat Zen, karib disapa dengan Kang Zen. Kang Zen, tadi terputus jeda iklan. Ini kan mungkin pemerintah daerah mengasumsikan tadi antara 230-an sampai 330-an, mungkin ada hal lain dari pemerintah kabupaten mungkin ya, seperti dengan P3K dan seterusnya saat ini akan tes itu. Mungkin begitu kan, Zed? Baik, betul. Kemarin itu kita kan kita otot-otot dengan Dinas Pendidikan melalui Pak Sekdes. Sudah mengkalkulasi? Sudah mengkalkulasi jika. Berarti PPSI juga sudah matang sekali ya untuk mengkalkulasi. Belum. Ketika dapat informasi totalnya 25 miliar, 5 miliar dari Pemda, 20 miliar memotong anggaran dari distrik, maka kita kalkulasi karena kita harus melihat pahitnya. Ketika pahitnya 25 miliar, maka yang tadi disebutkan itu sudah akan terpotong sebanyak kuota P3K. Jadi anggaplah kuota P3K itu lulus semua, dan itu memang doa kami, artinya seperti itu. Tetapi bukan kami mendoakan hal jelek, kita kan kemungkinan terburuknya. Kalau yang masuk P3K-nya setengah, berarti harus yang dibayar setengahnya lagi gitu kan. Misalkan 4.000, berarti 2.000 harus dibagi lagi kan gitu. Nah, itu akan berkurang, yang tadinya mungkin 330 bisa jadi 100 ribuan atau 200 ribuan, mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi sebetulnya gini, yang kita kritisi itu bukan masalah uang sebetulnya. Kalau memang ada. Jadi yang dikritisi apa tadi Kang Soleh kan menyebutkan lagi-lagi ini tentang di angka 230-an gitu. Kang Zen menyebutkan ini bukan masalah anggarannya. Jadi apa gitu Kang Zen? Ya, jadi gini, maksudnya bukan masalah anggaran tuh gini. Keterbukaan informasi itu yang lebih penting. Keterbukaan informasi. Karena kesalahpahaman itu akibat dari
komunikasi dua arah yang terputus. Seperti tadi Kang Soleh mengatakan bahwa rapat terakhir itu kita tidak boleh masuk katanya. Nah, dengan itu ya. alasan, Ya. Ini rapat terbatas. Dengan alasan itu memang domainnya pemerintah. Oke, kita ini kan. Nah, tetapi asumsi mereka teman-teman, ini ada apa? Nah, begitu tidak terjadi sesuai keinginan, oh pantesan kita. Nah, itu kan mereka kan prejudis begitu ya, praduga begitu, artinya begitu. Jadi itulah yang saya inginkan dalam mereka kata, jika memang pemerintah dalam tahun ini karena anggaran habis kena COVID, lebih baik tadi sampaikan secara terbuka bahwa nih, iya pengennya 60 miliar, tetapi anggaran bla bla segala macam itu akan meminimalisir kesalahpahaman. Nah, ini tidak pernah jelas, tidak ambigu, hanya melalui dinas pendidikan, dan dinas pendidikan pun nggak bisa ngomong apa-apa. Kang, orang kita aja anggaran terpotong 20 miliar. Akhirnya begitu ya? Akhirnya begitu. Jadi kita bingung, Kang. Kita bingung. Tetapi sekali lagi kita masih optimis bahwa insya Allah lah ada jalan keluar yang terbaik. Political will, goodwill-nya seperti apa menurut Kang Zen? Menurut saya gini, political will-nya satu, tadi perbaiki cara komunikasi antara pemerintah dengan bawahannya melalui honorer. Ya, mungkin kemudian ini merevisi Perbub ini soalnya nih. Kalau revisi tidak, karena di dalam Perbub itu tidak dicantumkan nominalnya. Karena dalam Perbub itu masih ada jawanta terakhir, yaitu keputusan bupati. Di dalam keputusan bupati itulah yang akan dicantumkan ada celah itu ya? Nominal, gitu kan? Gitu ya. Kalau Perbub itu gambaran secara umum. Regulasinya, tetapi secara spesifikasi nanti ada di keputusan bupati sesuai dengan Perbub yang ada. Dan itu tidak disebutkan nominalnya berapa ya? Belum. Belum ya. Baik. Jadi itu menurut Kang Jan yang masih bisa untuk adanya angin segar, boleh dibilang ini untuk merubah itu ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa. Tahan dulu Kang Jan, saya kembali ke Kang Soleh. Kang Soleh, ini Perbub sudah terbit kan nomor 54 dan 56 tahun 2021 ini. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Jan menyambung nih, Kang Soleh, langkah berikutnya bagi PPSI apa nih? Misalnya hal ini kan boleh dibilang ini ada dusta di antara kita atau kau yang mengingkari ya kau yang berjanji kau yang mengingkari gitu kan ya begitulah Kang Soleh. Menurut Anda Kang Soleh? Alhamdulillah sih Selasa kemarin kita sudah melakukan rapat beserta ketua kecamatan kabupaten. Di 40 berarti 40 kecamatan dihadirkan semua dan secara berpendapat pribadi ya dari kecamatan, kemudian bagaimana secara umum mereka masih berharap bisa dirubah. Kalau kemarin memang kalau di angka 60 kami sih kagetnya itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Dari rasionalisasi 60 ke 5. Ke 5 itu gitu posisinya. Dan kemudian yang kedua sendiri kan kalau kami melihat izin ya mungkin ya terlalu dibebankan kepada dinas. Kalau secara umum sih kami diberikan keuangan itu sudah alhamdulillah. Hanya tadi mungkin ya, dan kami akan berkoordinasi ulang setelah kemarin dengan para ketua sudah, hasil ini akan kami sampaikan ke Pak Setda dengan BK di Bablik Bangda sosnya. Dengan tadi mungkin disampaikan informasi dari Kang Zen kan, informasi ini terputus ke kami. Karena emang dari awal kita selalu dan rapat itu tidak pernah terputus ya, dan enak gitu tadi ada. Cuman di hari itu kami mempercayakan penuh ke dinas pendidikan untuk bisa memperjuangkan kami. Hanya setelah rapat terakhir itu juga kami itu stagnan dengan informasi. Jadi tidak ada informasi yang muncul. Tiba-tiba Jumat kemarin, minggu kemarin itu mendapat informasi sudah. Terus sore itu juga kami langsung koordinasi dengan dinas pendidikan. Besoknya kami matangkan. Muncul anggaran. Nah besoknya lagi di hari Jumat itu harus sudah diputuskan katanya. Ini mepet banget posisinya. Mepet dalam artian informasi ini setelah jauh kan kami siap-siap untuk bisa memperjuangkan langkah-langkah apalah gitu posisinya. Ketika sudah muncul dan rapat dengan para ketua, kita akan bawa ini ke audiensi ke Pak Setda dengan Bablik Bangda. Nanti berarti dalam waktu dekat PPSI akan tadi membuat ataupun mengirimkan surat untuk melakukan audiensi dan mempertanyakan ini gitu. Ya, mempertanyakan itu. Itu dalam waktu dekat gitu. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengirimkan surat ke Pak Setda dengan Bablik Bangda. Dan memang ini tadinya disambut gembira ya oleh mungkin oleh teman-teman PPSI di Kabupaten Cirebon, Kang Soleh. Iya. Ya tadinya sebelum 5 miliar itu. Iya Kang. Jadi emang progres kita kan setiap kali ada rapat kita sampaikan.
kepada para anggota, khususnya di ketua kecamatan itu, ini hasilnya kan gitu. Dan boleh dikatakan informasinya selalu grafiknya naik terus gitu, bagus. Dan masalah anggaran, insya Allah kita diamankan. Dan lah, ini menjadi anti klimaks 5 miliar ini. Anti klimaks ini gitu. Dan sampai sekarang soalnya belum tahu nih, kenapa dikasihnya segitu. Taruhlah turun sedikit lah. Dalam artian untuk kami kan mungkin nominal berapapun memang kurang posisinya. Hanya kalau mungkin minimal di angka 500 itu kan mendekati lah posisinya dengan kami. Dan semoga saja memang saat ini kan kuota Kabupaten Cirebon fantastik. Sewilayah 3 kita paling banyak. Dengan 4.157 rasionalisasi memang kita pingin semuanya masuk. Hanya saja ini kan ambil yang terparahnya ini barangkali lah gitu, hanya setengahnya yang diterimakan, kan masih ada yang tersisa. Betul. Di tahun depan itu di 2022 ini kami yang tersisa ini bagaimana? Ya mau tidak mau secara kebijakan dari pemerintah juga kan akan membagi dengan teman yang lain. Artinya jangan sampai ada teman-teman honorer ini yang tidak diberikan haknya. Kami berharap besar kecilnya akan diberikan gitu, Bos. Gitu ya. Oke, dan kembali saya ke Kang Zen sebagai pembina PPS ini. Kang Zen, yang tadi disebutkan oleh Kang Soleh ya, bahwa ini akan menggelar akan melakukan audensi yang mempertanyakan hal demikian. Kang Zen sebagai pembina, langkah ini apakah tepat atau memang tadi Kang Soleh juga nggak ngerti, ini belum memahami ya, kenapa turunnya bisa anjlok gitu. Tapi ini bukan sebuah anti klimak ya, akan terus gitu. Tapi ketahan dulu nih, Kang Zen dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih bersama pejuang pendidikan seluruh Indonesia. Ada Kang Ruhyat Zen, Muhammad Ruhyat Zen pemirsa, nama lengkapnya biasa disapa dengan Kang Zen, dan ada Kang Soleh Abdul Ghafur biasa dipanggil dengan Kang Soleh, ini sebagai Ketua Umum PPSI. Kang Zen, tadi terputus jeda iklan. Ini langkahnya ini sudah tepat nggak menggelar audensi untuk mempertanyakan dari janji 60 ya, yang tadi Kang Zen menyebutkan ini harusnya tidak inkonsisten gitu. Ini harusnya konsisten karena ini sudah disampaikan di depan ketika itu ya, di depan audensi 60 miliar gitu ya. Ya ternyata ini nyampe 5 miliar. Ini ada apa menurut Kang Zen? Ini langkahnya yang dilakukan oleh PPSI menurut Kang Zen sebagai pembina. Menurut saya tepat langkah itu, karena sekali lagi tadi agar jangan ada kesalahpahaman, lebih baik kita dekati. Kalau dalam Islam itu tabayun lah ya. Tanya dulu ibaratnya kenapa bisa terjadi seperti itu, karena sekali lagi dulu itu kita tidak terkonsentrasi kepada Baplit Bangda, karena dalam arti kata beliau mereka lah hanya menginput pagu anggarannya. Tetapi kan kalau misalkan taruhlah pagu anggarannya pengennya 100 miliar, ternyata di BKD di bendaharanya nggak ada uangnya misalkan, kan percuma juga. Maka kita waktu awal itu ke BKD dulu, itu sejarahnya. Lalu kemudian kenapa memang itu wajib dan harus cepat? Karena Rensa atau apa itu sebetulnya udah ditutup. Nah, kalau ambil anggaran dari Dinas Pendidikan, kalau udah ditutup, itu kan Dinas Pendidikan sudah menginput untuk kegiatan ini yang misalkan 40 miliar dipotong 20 miliar, itu udah diinput semua kan gitu. Nah, kalau misalkan tidak dibuka lagi atau tidak dimasukkan ke honorer, maka honorer nanti jong lagi aja kan gitu. Makanya memang harus cepat lah dalam kata. Dan minta juga ke Baplit Bangda, jika memang harus kekeh tanda petik dari Dinas Pendidikan, maka tolong suruh buka lagi agar menginput itu. Itu yang paling penting. Sekali lagi, saya berharap hanya komunikasi yang aktif lah. Komunikasi Jadi jangan sampai intinya betul. ya. Karena apa? Maaf ini untuk semua pihak. Toh nanti yang paling disalahkan tidak ada lagi kecuali pimpinan tertinggi di Kabupaten Cirebon siapa? Bupati. Dikira apa bupati bohong, dikira. Nah itu jadi mengantisipasi inkonsisten dikira. Betul. Nah, itu mengantisipasi kesalahpahaman itu gitu kan. Kalau insya Allah lah guru itu mudah diedukasi sebetulnya. Asal terus berkembang. Apalagi awalnya itu sangat luar biasa. Awalnya itu dengan sekian, Kang nanti kalau 2023 misalkan APBD meningkat, kita naikkan lagi dan terus menerus seperti itu. Itu sangat luar biasa bagi kami. Jadi harapan-harapan yang manis itu sudah teman-teman sudah
tanda petik sudah apa ya bisa tidur nyenyak. Iya, terbuai lah. Sudah terbuai. Terbuai gitu. Nah, begitu dengar itu kan mereka shock juga gitu kan. Pasca pandemi ini udah apa dapat informasi begitu. Untung nggak mereka nggak kolap juga kan. Itu intinya. Jadi saya berharap sih komunikasi yang aktif lah. Baik. Seperti itu. Kang Soleh, ini tentang audiensi itu. Nanti ini akan dihadiri oleh 40 ketua kecamatan atau memang struktur PPSI-nya saja gitu. Maksudnya setiap kecamatan mereka tidak ikut gitu, Kang Soleh. Ya. Tidak ikut serta. Kalau kami sih berharap biar tidak 2 kali kerja, karena emang saat ini alhamdulillah yang ketua masih mempercayakan kepada Soleh sebagai ketua umum untuk kita berkoordinasi. Kami sih di audiensi nanti berharap para ketua kecamatan ini bisa dihadirkan secara langsung, bisa mendengarkan langsung penjelasan dari Pak Setda seperti apa atau dari Pak Pangda. Artinya agar bisa meminimalisir kekecewaan mereka yang tadinya secara rasionalisasi masuk anggaran, kemudian bisa angka 5 miliar itu seperti apa. Jadi bukan Soleh tidak bisa menjelaskan nanti kepada anggota, karena rapat kemarin sudah kami sampaikan, kekecewaan muncul pasti kan, kekecewaan muncul. Dengan audiensi tadi kami berharap sih para ketua itu dihadirkan. Kalau di kami ketua kecamatan, ketua kecamatan, ya kurang lebih berarti kan sekitar ketua kecamatan 40, ketua rayon 49 rayon, nanti sekitar 50 sampai 60 lah, 60 anggota kami posisinya. Itu banyak itu 60 itu. Ya, itu pengurus inti kan. Pengurus inti. Karena kan nanti di ketua kecamatan dengan ada TK 1 dengan rayon kan 8 kan. Dan intinya mempertanyakan tentang tadi istilah dari Kang Zen, term Kang Zen itu anjloknya itu dari 60 ke 5 itu gitu. Nah, ini kan pengen Soleh tuh pemerintah bisa menyampaikan langsung kepada para ketua gitu pengennya. Tapi nanti kami akan melihat apakah diizinkan bisa seluruh para ketua bisa ikut atau memang terbatas, karena kan memang saat ini zona merah banget posisinya. Jadi kami akan coba koordinasikan terlebih dahulu ke bagian umum Setda harus seperti apa prokesnya itu nanti. Atau jangan-jangan ini akan mengerahkan juga seluruh PPSI gitu. Kami kembalikan ke anggota. Kami kembalikan ke anggota. Kami sudah maksimal. Artinya para anggota itu kan sudah mempercayakan ke kami untuk bisa berdiskusi, berdialog, apapun. Dan saya dapat informasi Kang Soleh ini nahan terus gitu. Nahan terus gitu ya. Iya jangan gitu. Jangan turun ke jalan nanti dulu gitu. Makanya kan kami akan coba kembalikan lagi ke anggota, karena memang suara terbesar ini kan dari anggota, Kang. Dari bawah itu ketua kecamatan juga menahan. Artinya bahwa kesehatan itu lebih penting saat ini kan gitu. Mereka desakan itu kan muncul dari bawah. Bukan dari kami yang harus bagaimana kan posisinya. Kami hanya menyampaikan informasi dari atas seperti ini, dan hasilnya begini kan gitu. Apakah tadi memungkinkan bisa di otak-atik? Kami berharap bisa gitu posisinya. Karena kemarin banyak juga yang mempertanyakan ini bisa nggak sih di otak-atik gitu. Banyak. Ya, yang tadinya 5M ini bisa dinaikkan lagi. Tapi dari Kang Jen tadi ini tergantung dari political will dan goodwill gitu ya. Para ketua kecamatan itu berharap itu masih tolong Kang diupayakan kembali untuk diskusi dan sebagainya. Siap gitu. Kami akan membuat rencana seperti apa biar kami juga kan tidak disalahkan, dalam artian saat ini COVID merajalela. Kemudian secara tidak langsung dianggapnya nanti khawatir dianggap Soleh mengumpulkan massa dan sebagainya. Sementara kerumunan. Gitu nanti kami bermasalah kan dianggapnya melanggar hukum. Dan kami itu tidak mau dianggap melanggar hukum. Kami itu kan dari base pendidikan. Tapi mematuhi protokol kesehatan tetap. Betul kan. Baik. Kami akan ujung putusan itu pada para anggota. Karena rapat terbesar itu rapat anggota di rapat pimpinan. Baik. Kembali saya ke Kang Zen. Kang Zen, ini apakah dari PPS ini belum berpikir alternatif yang nanti kira-kira orang nomor 1 di Kabupaten Cirebon ini tadi langkah-langkahnya itu ada goodwill, ada political will gitu, Kang Zen, belum ada hingga saat ini belum kefikirkan. Masih tetap berprasangka baik, maksudnya tetap ini sesuai dengan track gitu maksud saya. Baik, kalau tentu ya kalau kita selalu mengedukasi kepada teman-teman selalu mengutamakan positive thinking. Positive thinking. Karena itulah yang akan memudahkan kita koordinasi gitu ya. Nah, berkaitan itu kita langkah kemarin langsung kita ke Pak Bupati dan Pak Bupati akan koordinasi dengan Kadisdik seperti itu.
Tetapi kan domain kita bukan hanya itu, karena ketua TPAD itu kan Pak Sekda ya. Nah, sementara ini belum ketemu ya dengan Pak Sekda. Maka kemudian sekali lagi, kalau langkah-langkah memungkinkan secara regulasi di Perbubnya memungkinkan, karena anggaran itu akan tercantum di keputusan bupati. Nanti anggarannya ya untuk gaji berapa atau insentifnya berapa. Tetapi entah secara teknis di Bapelitbangda seperti apa, apakah masih bisa digoyah atau tidak. Nah, itulah yang kami tidak mau berburuk sangka dulu. Maka sebelum kami klarifikasi, maka kami tidak bisa menjawab secara secara sporadis tanda petik ya. Tetapi saya masih punya optimistis, karena insya Allah baik kepala Bapelitbang, kabannya ya, Pak Sekbannya dan di bawahnya, beliau duduk di situ tuh karena jasa guru. Ya. Saya yakin beliau akan tersentuh kalau jika dengan guru. Karena guru adalah entitas yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Itu intinya. Oke, itu intinya, dan ini masih tetap PPSI positive thinking gitu ya, dan tetap berharap dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk goodwill ya, dalam artian bisa merubah atau merevisi Perbub ini, karena alasan anggarannya. Iya, maksudnya iya anggaran, karena memang ini tidak disebutkan secara nominal ya. Betul, di Perbubnya tidak. Iya, nanti di keputusan bupati adanya. Itu ya, itu harapannya seperti itu. Ya, agar gini sedikit ya, agar nanti kita membuat rancangan keputusan bupatinya, kalau anggarannya sudah ada kita baru bisa masukkan. Kalau belum ada fix anggarannya, kita nggak bisa meneruskan Perbub ini. Baik, itu ya. Dan sayang sekali nih, Kang Soleh, Kang Zen, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut informasi update-nya, Kang Soleh. Siap. Kang Zen, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan ini sesuai dengan cita-cita awal ya. Amin. Ya, cita-cita awal dan sesuai dengan harapan dari PPSI. Kang Soleh, closing statement, pesannya apa singkat saja untuk pemerintah kabupaten, untuk teman-teman PPSI juga, untuk masyarakat, silakan Kang Soleh. Siap. Singkat saja. Untuk teman-teman tetap bersemangat, hal upaya ketika rapat terakhir kemarin akan selalu kita upayakan, dan kita selalu berusaha. Untuk Pak Bupati, kami berharap harapan besar ini Pak Bupati punya niatan baik, dan kami berharap bisa disampaikan kepada jajarannya gitu. Terima kasih. Oke, Kang Zen, silakan closing statement. Baik. Ya, kepada teman-teman tetap berjuang, khususnya membantu pemerintah, terlebih khusus pemerintah daerah dalam mengedukasi peserta didik, publik, dan semua pihak bagaimana caranya untuk kita untuk menyelesaikan segala permasalahan khususnya COVID ini dengan mematuhi misalkan protokol kesehatan. Terus diupdate, terus diedukasi agar kita ini adalah bagian yang terpenting untuk hilangnya mudah-mudahan pandemi ini. Dan untuk pemerintah daerah dalam hal ini yang mempunyai kaitan kebijakan hal ini, saya hanya berpikir begini, teman-teman betul, kalau bukan tidak syukur pasti merasa bersyukur. Tetapi sama halnya seperti saya analogikan seperti sekolah. Gugur kewajibannya anak sekolah adalah sekolah. Untuk prestasinya itu perjuangan. Nah, maka kemudian ada potensi untuk perjuangan itu untuk agar kita mendapatkan sesuai dengan rencana awal. Mudah-mudahan bisa diakomodir agar teman-teman bisa puas, dan insya Allah doa para guru itu akan berkah untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih nih Kang Zen, Kang Soleh sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.